jangan terlalu berambisi dalam hal beternak entok. Mending kapasitas sedikit tapi teman-teman tekuni, teman-teman pahami dulu. Bila teman-teman sudah merasa mampu, silahkan teman-teman tentukan sendiri mau ternak entok kapasitas berapapun, itu terserah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan channel YouTube Entok Lingi Raya ya. Semoga ternak teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit ya teman-teman dalam hal untuk beternak entok. Yang saya ingin jelaskan adalah beternak entok itu jangan banyak-banyak dulu ya teman-teman. Lebih baik sedikit tapi teman-teman bisa fokus. Seperti itu tujuannya. Karena apa? Bila teman-teman beternak entok itu langsung kapasitas banyak, tapi teman-teman dalam hal ilmunya itu masih kurang, itu teman-teman akan mengalami banyak kendala. Jadi lebih baik saya sarankan untuk teman-teman itu beternak entok langsung saja mulai dari indukan, beberapa indukan seperti contoh di sini. Ini hanya entok sedikit. Nah, cuma entok sedikit kan teman-teman. Saya mengarahkan ke setiap mitra saya, khususnya untuk mitra channel YouTube Entok Lingi Raya, itu nggak usah terlalu banyak-banyak dulu untuk beternak entok. Sedikit saja, tapi teman-teman pahami betul. Nah, seperti itu. Kenapa kok saya mengarahkan beternak entok itu langsung indukan? Karena dari hasil indukan yang sedikit ini kita udah pelajari dulu lah sebenarnya ya teman-teman. Kita pelajari dulu itu cara beternak entok mulai langsung dari indukan. Itu bagaimana cara ransumnya, ransum pakan itu yang utama. Ya intinya yang paling penting ya tetap di kualitas dulu ya teman-teman. Di kualitas entoknya seperti itu. Setelah itu ransum pakan, dan yang paling ketiga itu adalah cara perawatan kita. Karena ilmu cara beternak entok ini sangat beruntun teman-teman. Semuanya penting, tapi setidaknya kita belajar bertahap seperti itu. Bagaimana cara memelihara indukan biar bisa cepat bertelur, itu teman-teman harus pelajari dulu. Seperti itu. Bila teman-teman sudah mampu, sudah paham untuk cara merawat indukan biar bisa cepat bertelur, terus telurnya itu banyak, itu bagaimana caranya? Nah teman-teman kalau ingin tahu bagaimana cara perawatan untuk indukan entok biar bisa bertelur banyak, terus ransumnya apa, teman-teman bisa lihat konten saya ya. Konten saya kandang baterai part 1 teman-teman. Itu disitu telur entok, karena jenis entok jumbo ya teman-teman. Bila kita tidak bantu dengan kandungan pakan yang bernutrisi, itu telurnya cuma 8 maksimal 15 ekor teman-teman. 15 ekor pun sudah banyak. Tapi bagaimana cara kita supaya telur entok itu bisa bertelur banyak dan cepat bertelur? Lah, itu kuncinya yang paling utama. Sekali lagi, kita beternak tidak usah terlalu banyak-banyak. Yang penting sedikit tapi kita bisa konsisten,
kita bisa fokus, itu yang paling penting. Kalau mengenai kapasitas nanti banyaknya berapa, setelah teman-teman itu pelajari bagaimana cara beternak entok yang baik dan benar, seperti itu ya teman-teman. Bila teman-teman sudah memahaminya, terus teman-teman bisa beralih cara perawatan anakan entok. Karena cara perawatan anakan entok itu yang nanti akan menentukan entok itu berkualitas atau tidak, seperti itu. Bila anakan entok itu sudah terjangkit penyakit ya teman-teman, dari anakan mau dijadikan calon materi, itu pasti nanti hasilnya itu kurang maksimal, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman saya arahkan teman-teman bisa mempelajari cara perawatan anakan entok itu di kandang baterai 43. Di situ sudah lengkap teman-teman. Nah, teman-teman bisa menonton konten-konten saya yang lain, seperti itu ya. Bagaimana cara entok itu cepat bertelur, terus telurnya itu bisa banyak, seperti itu. Teman-teman bisa mempelajarinya di situ semua. Nah, itu kan dari indukan ya teman-teman, itu sudah saya sampaikan. Terus cara perawatan, teman-teman juga bisa melihat konten saya kandang baterai ya 43. Itu adalah cara perawatan anakan entok yang baik dan benar itu bagaimana, terus mengalami kendala seperti apa, itu di situ sudah saya sampaikan secara rinci. Nah, teman-teman bisa mempelajari di situ semua. Intinya saya sampaikan ilmu seperti ini, jangan terlalu berambisi dulu untuk beternak entok. Lebih baik sedikit tapi teman-teman bisa fokus. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu cara perawatan untuk anakan entok. Di situ sudah lengkap semua. Tinggal teman-teman mempelajari. Terus bila teman-teman dalam hal mempelajarinya mengalami kendala, teman-teman bisa menonton konten saya, bisa chat saya atau telepon saya, kita bisa berbagi pengalaman bersama, seperti itu. Ini untuk mitra saya ya teman-teman, saya arahkan nggak usah terlalu banyak, sedikit tapi teman-teman itu pahami dulu cara beternaknya bagaimana, cara perawatan untuk indukan itu bagaimana, terus cara perawatan anakan entok yang baru menetas itu bagaimana, itu teman-teman pelajari. Setelah teman-teman pahami, karena kapasitas teman-teman nggak terlalu banyak, juga nggak terlalu teman-teman, nggak terlalu membuang waktu. Untuk sementara beternak entok itu nggak usah dijadikan penghasilan utama, jadikan hasil sampingan. Bila teman-teman sudah menguasai cara beternak entok, nah selanjutnya teman-teman itu juga harus kembali ya, nanti bila teman-teman sudah kapasitas besar, tujuan beternak entok itu mau dibawa arah kemana, biar teman-teman itu tidak gagal paham dalam beternak entok atau memahami ternak entok, seperti itu. Ini adalah entok jumbo ya teman-teman. Nah, seperti ini entoknya. Saya arahkan ya, kalau enaknya untuk ternak entok jumbo, penjualannya itu nggak hanya fokus untuk sistem pedaging saja,
andai kata mau dibuat sistem pedaging, itu pun teman-teman akan menang di pertumbuhan. Tapi untuk sementara, bila teman-teman belum punya materinya, pasti teman-teman akan mengalami kerugian seperti itu. Karena terus terang, untuk harga entok jumbo Blitar itu harganya sangat mahal teman-teman. Tapi kalau mau sistem pedaging, itu pengepul sudah tidak membedakan, oh ini jenis entok jumbo, ini jenis entok lokal, sudah tidak. Yang penting itu adalah gemuk seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana cara perawatan anakan entok atau ternak entok untuk sistem pedaging, itu pun caranya sudah beda. Untuk calon penghobi bagaimana caranya, terus untuk sistem pedaging itu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keuntungan seperti itu. Jadi sekali lagi, teman-teman dalam hal beternak entok, jangan terlalu berambisi terlebih dahulu. Lebih baik kapasitas sedikit, tapi teman-teman benar-benar teman-teman itu pelajari bagaimana cara beternak yang baik dan benar. Terus teman-teman itu nanti juga belajar bagaimana cara pemasarannya, itu supaya teman-teman tidak gagal paham dalam beternak entok. Karena kalau ternak entok jumbo itu ada kelebihan tersendiri. Yang satu itu pertumbuhan itu lebih cepat dibanding dengan entok lokal. Terus penjualannya lagi bisa kita jual untuk penghobi seperti itu. Jadi kita dapat nilai plusnya teman-teman. Sekali lagi tolong pahami sebelum teman-teman itu beternak entok. Karena saya juga nggak ingin katanya beli entok jumbo itu mahal, tapi nanti kita jual dengan harga murah. Karena teman-teman bisa bilang seperti itu karena teman-teman belum memahami bagaimana cara penjualannya seperti itu. Sedangkan kalau kita ngomongin untuk sistem pedaging atau konsumsi, apakah teman-teman nggak berpikir atau menarik kesimpulan bahwa beternak entok jumbo dengan entok lokal, bisa teman-teman buat perbandingan. Oh ini saya punya jenis entok lokal, saya punya jenis entok jumbo. Kita pakan dengan ransum yang sama, nanti kita tempuh dalam waktu 2 bulan minimal ya teman-teman, minimal 2 bulan. Itu untuk entok jumbo sudah kita jual untuk konsumsi. Tapi kalau mau kita jual untuk penghobi, mulai dari anakan sampai indukan, itu peminatnya banyak sekali. Lah dari situlah kita bisa mendapatkan keuntungan lebih ya teman-teman dalam hal peternak entok jenis entok jumbo. Jadi teman-teman bisa menarik kesimpulan tersendiri sebelum teman-teman itu terjun untuk beternak entok. Dan bila teman-teman masih tetap mengalami kebingungan atau keraguan untuk beternak entok, teman-teman silahkan kontak nomor saya ya. Nomor saya ada di konten, saya cantumkan di sini, atau teman-teman bisa lihat di deskripsi seperti itu ya. Sekali lagi jangan terlalu berambisi dalam hal beternak entok. Mending kapasitas sedikit tapi teman-teman tekuni, teman-teman pahami dulu. Bila teman-teman sudah merasa mampu, silahkan teman-teman tentukan sendiri mau ternak entok kapasitas berapapun, itu terserah teman-teman. Karena teman-teman sudah tahu perputarannya semua ya, baik dari cara perawatan, terus cara pemberian pakan, dalam hal pemilihan kualitas bibitnya seperti itu. Dan juga teman-teman harus sekali lagi, biar teman-teman itu nggak gagal paham, harus teman-teman tentukan bagaimana cara penjualannya.
biar teman-teman tidak rugi dalam hal beternak induk. Seperti itu ya teman-teman. Saya juga selalu berharap teman-teman itu bisa merasakan keuntungan dalam beternak entok. Saya nggak ingin teman-teman selalu bilang ternak entok itu rugi, ternak entok itu makannya banyak. Saya nggak ingin. Saya kasih motivasi untuk teman-teman seperti ini. Tujuan saya baik supaya teman-teman itu bisa tetap semangat, tetap berkarya seperti itu. Dan jangan mudah terkena katanya seperti itu, jangan. Tapi teman-teman praktekkan sendiri bagaimana nanti hasilnya seperti itu. Bila tetap mengalami kendala, sekali lagi saya sebagai owner dari channel YouTube Entok Lingraya siap membantu. Tujuan saya ingin selalu bermanfaat untuk orang lain seperti itu ya teman-teman. Mungkin sekian dari saya, semoga konten yang sedikit ini bisa menginspirasi teman-teman dalam hal beternak entok. Oke, jangan lupa bantu dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel YouTube Entok Lingraya ini bisa semakin berkembang dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan sekali lagi, channel YouTube Entok Lingraya itu juga menerima orderan mulai dari anakan sampai dengan indukan. Salam satu hobi, semoga konten ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.